Welcome to Love Unlock. Episode ini sangat menyenangkan. Menyenangkan karena kita apa? akan membahas dia. Kok aku nih? Toxic relationship. Gue? Iya. Tapi Aku nggak sabar banget ngebahas ini. Aku nggak perlu narasumber ya? Iya, kamu duduk, aku yang interview gitu kan. Gini kan? Iya. Dari kapan reseknya? Dari lahir Betul. kebetulan. Nah, kita belum mulai duduk, masih harus berdiri. Nanti kita dimarahin. Kita bakal ngebahas toxic relationship. Bang. Yes. Have you ever been in one? Kayak jujur. I'm sorry I don't see Indonesia. Oh my god. Aku nggak pernah ngerasain toxic ya. Cuma aku sebenarnya nggak ngerti sih toxic itu kayak apa sih, Bang? Biasanya orang yang ngerasa pernah jadi toxic itu orang paling toxic. Hah, gimana? Enggak serius. Maksud gue toxic relationship itu kayak apa? Misalnya posesif banget kah atau KDRT? Masuk. Oh, itu masuk juga. Lo ada nggak ke mantan atau mungkin elonya yang toxic? Gue nggak toxic. Lo percaya apa enggak, gue orangnya santai banget. Tapi mungkin pasangan gue agak toxic ya. Kayak terlalu posesif, baby. Gue punya, Bang. Lo punya? Lo Punya. pernah mengalami toxic Gue relationship? pernah toxic, gue pernah ditoksikin. Lo toksiknya kayak gimana? Misalkan ya, Misalkan. cemburu tanpa ada alasan. Oh. Itu toxic, Bang. Cemburu membabi buta. Iya, ada banget gue pernah kayak gitu. Atau misalkan menuduh dengan tidak ada basis apapun. Oh. Jadi cuma ada gitaris. Oh iya, basisnya nggak ada. Gitu. Aduh. Sering. Itu kan pengalaman. Sebelum karakter development. Tapi pernah juga dikekang, dituduh-tuduh, dibilang nggak setia, selingkuh. Padahal gue ngomong sama nyokap gue, iya, I love you too. Ya dimatiin. Hah, cinta kan lo sama cewek lain, gitu Bang. Padahal itu nyokap lo. Nyokap gue. Wah gila sih, toxic banget sih menurut gue. Ada ciri-cirinya yang lebih udah diklarifikasi korporasi kita. Ya, yang udah dipetak-petakan. Yes. Ada the energy drainer. Wow. Itu biasanya orang yang lu ngobrol aja tuh bikin capek. Kayak gue ngobrol sama lu gitu kan. Menguras energi ya. Aduh gitu. Iya, Ada bener. the fake complimentor. Nah ini, Kayak, lu banget. Apa gue? Cantik banget hari ini. Bohong, lu bohong. Gue selalu jujur. Tuh, lu. Yeah. Berarti kalau gue berarti the pessimist. The pessimist, lo the Ya, pessimist. selalu pesimistik ya. Uh-uh. The criticizer. Contoh. Kritik mulu. Kayak, dia lo kenapa sih cantik mulu, bisa gak sih? Itu nggak kritik, itu nggak kritik. Itu bukan kritik. Ada juga the oke, manipulator. Nah ini yang lagi hits banget. Nah. Di kalangan Gen Z dan milenial. Jadi manipulator tuh kayak lo yang salah tapi lo membalikan keadaan seolah-olah lo yang benar. Itu ada tuh katanya. Ada kata ininya. Apa? Apa? Mak gue nanya lo. Oh itu apa itu namanya? Playing victim. Playing Tapi ada lagi emang the victim. victim. Nah itu playing victim. Jadi 6 kategorinya. Iya, the victim berarti korbannya dong. Enggak, kadang bukan dia korbannya, tapi dia berpura-pura menjadi korban. Oh, berpura-pura menjadi korban. Iya, contoh misalnya gue selingkuh. Iya. Terus gue yang kayak, aku yang salah. Padahal kamu yang gak pernah cukup waktunya buat aku, so aku yang salah. Stop ya Marlo. Enggak, ini gue lagi gak ngomong sama lu. Bukan. Gini nih orang begini. Gitu Kan kan. kita gak tahu. Tapi ada ternyata netizen juga paham loh toxic relationship kayak apa. Kita langsung lihat videonya. Pendapatnya gimana sih? Toxic relationship kalau menurut aku sering banget yang terjadi di hubungan pacaran gitu pada umumnya. Biasanya itu hubungan yang gak sehat, yang gak menguntungkan salah satu pihak. Dan kadang-kadang mereka dalam situasi yang akhirnya gak ngerasa jadi diri sendiri. Toxic relationship itu berasal dari dua kata, jadi talk dan sick. Talk itu artinya mentoxic, itu gak asik. Jadi toxic itu bisa diberatkan sebuah keadaan di mana itu sudah mentok dan sudah tidak asik lagi gitu. Toxic relationship itu nggak cuman sekedar kayak secara fisik aja, tapi benar-benar lebih menyakitkan itu bukan fisik tapi lebih ke perasaan kali ya. Banyak sih segala macam kayak verbal abuse gitu loh, atau bahkan sampai main fisik gitu. Bahkan juga kadang cemburu yang terlalu berlebihan juga itu toksik sih. Jadi bikin pasangan tuh nggak tenang kemana-mana. Salah satu yang ini yang terjadi di teman-temanku adalah punya pasangan yang manipulatif gitu. Wah itu bibit-bibit dari toksik gitu. Banyak banget sih teman-teman yang ibaratnya cerita tentang pasangannya dan mengalami toxic relationship. Ada yang mungkin diselingkuhi, itu kan termasuk toksik juga. Kalau di pertemanan mungkin ya, pertemanan tuh ada teman-teman yang sering sampai ditanya mulu setiap hari lokasinya lagi di mana, disuruh minta selfie mulu, disuruh di video call mulu gitu. Padahal kan ya cowok juga pengen ketemu cewek lain. Enggak salah, maksudnya pengen main, pengen me time lah sama teman-temannya gitu. Kalau kita udah ngerasa bersama sama orang lain kita nggak bahagia, terus kehilangan jati diri, terus juga ngerasa
ada yang berubah dari diri kita secara negatif, menurut aku kita udah bukan di hubungan yang sehat itu sih. Biasanya kalau dapat toxic relationship gitu berantem dulu. Nah, dan biasanya dalam hubungan menurut gua setelah berantem tuh ada solusi dan udah ada level baru dalam hubungan tersebut. Tapi kalau emang udah nggak bisa sembuh ya tinggalin. Pesan aku cuma satu, sayangin diri kamu. Nah itu dia tadi ya macam-macam pendapat orang tentang toxic relationship. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama yang katanya paham tentang toxic relationship dan mungkin pernah berada di hubungan toxic relationship. Ini dia Kak Gloria dan juga Kak Indah. Hai, Buat yang udah tahu pasti mengenal Kak Indah, dia sering ada di sini karena bayarannya paling masuk ke budget kita. Nah, kalau sudah diperjelas. kalau Glojess, Wah, siapa sih Glojess sebenarnya? cerita Gloria Jessica 6 tahun terjebak toxic relationship. Buh. Wow. Gara-gara hubungan toxic kekik, Gloria Jessica sempat alami trauma. Wah, ini nggak boleh bercanda. Ini Nggak ini boleh nggak bercanda. bercanda. Sebelum itu ya, kayak kita harus tahu dulu dong sebenarnya definisi toxic relationship itu apa sih Mbak Indah? Toxic itu kan racun. Cangcuter berarti ya. Racun. Salah nggak gue? Nggak salah. Salah kan? Benar, benar. Bener kan? Nah, oke, jadi sebenarnya toxic relationship itu adalah hubungan yang sudah pasti membuat tidak sehat. Karena kan harafiahnya juga kita tahu racun tuh bikin gak sehat kan, bikin sakit, bahaya, gak bisa dilakukan dengan baik gitu. Nah jadi toxic relationship itu adalah hubungan yang memang membuat salah satu pihak atau bahkan keduanya merasa tidak nyaman, merasa tidak aman di dalam hubungan. 6 tahun menjalani relationship yang toxic, apa aja yang sudah dialami? Kalau boleh cerita dan kalau sudah siap saja. Iya. Oke. Harus siap karena dibayar. Enggak, kalau gue 6 tahun untungnya sudah selesai juga ya. Jadi karena gue merasakan ini di umur yang menurut gue lumayan krusial juga, di mana waktu itu terjadi dari mulai gue SMP sampai gue kuliah. Wow. Meskipun karena toksik lagi ya Kak, banyak perdebatan yang akhirnya banyak kata putus. Tapi Balik selama lagi. putus pun iya, itu disitulah ketika itu it became really toxic. Dan selama 6 tahun itu yang udah gue alamin lumayan banyak, dan lucunya Kak, kayak di otak gue tuh pas lagi coba flashback itu kayak banyak yang otomatis kadang sampai gue lupa Momennya. momennya Oke. gitu. Tapi gue inget rasanya. Gitu. Waduh. Dan itu Berarti bermula sampai ngalamin abuse juga. iya, tapi kalau itu juga gue nggak tahu itu jadi toxic buat gue nya juga apa enggak, karena gue jadi punya pemahaman di mana kayaknya gue biasa aja deh gitu. Karena gue ngerasa gue nggak punya hak untuk ngebahas ini karena mungkin pernah mendengar atau menyaksikan teman-teman sendiri yang mungkin mengalami jauh lebih parah daripada gue gitu. Jadi kalau gue tuh memang kenanya banget kena mentalnya itu ada di verbal abuse itu. Yang ketika, dan itu tidak terjadi 24/7 ya, pasti ada manisnya gitu. Ada manisnya. Gitu. Pasti ada manisnya, cuman ketika itu terjadi dari mulai kata-kata kasar yang mungkin gue nggak bisa sebutkan di sini ya gitu. Yang sampai ke harga diri gue, yang Dijatuhkan dan ya, segala macam. P lah, A lah, ya yang gitu-gitu. B lah, yang semuanya deh kata-kata kasar itu. Dan itu tuh pelan-pelan, jadi kejadiannya udah pas kejadian lagi itu kayak snowball effect yang Makin besar ya ininya gitu. ya muatannya. Makin pekat gitu. Tapi awal-awal waktu PDKT itu nggak ada tanda-tanda toksik gini? Nggak ada dong, kalau nggak mana mau gue pacaran. Terus di tahun keberapa kamu nyadar, aduh ini toxic banget? Itu bahkan gue lupa. Tapi yang jelas pas gue SMP itu udah. Jadi berarti kan let's say ya nggak nyampe 1 tahun dong berarti Iya. itu udah Tahun pertama, tahun mulai kedua pun tuh udah. gitu. Karena gue nggak tahu apakah karena pacarannya itu, kadang kan kita yang namanya gue baru pertama kali serius pacaran gitu. Jadi menyerahkan dirinya tuh udah kayak waktu gue, yang gue beber mandang dia tuh yang emang gue beber sayang, gue cinta gitu. Yang cuman dia deh, mungkin dulu muluk-muluknya naifnya itu sampai mikir, mungkin kita bisa sampai married kali ya. Dengan dia punya semua waktu gue, perasaan gue itu akhirnya mulailah gue seperti benda gitu. Yang maksudnya dia Jadi objek hakimi, gitu ya. menjadi miliknya. Iya, iya. Hanya miliknya sendiri. Makanya kan kalau misalnya itu ada yang namanya kekang kan itu. Padahal ya kita kan gue milik keluarga gue milik teman-teman gue, sahabat gue gitu, yang pada akhirnya nggak tahu ya sadar atau nggak sadar orang tersebut ketika menjalani dia makan itu semua dan akhirnya bikin ribet lah gitu. Karena sebenarnya kita juga harus ingat bahwa kita itu milik kita sendiri juga. Bener. Saya juga pernah kuliah di psikologi ini. Gimana?
Mana itu? Jonggol. Jonggol. Nah tapi kalau Mbak Indah nih, denger-denger juga pernah ada terjebak dalam hubungan toxic Serius relationship. Mbak? Wah, itu prosesnya gimana? Apakah Mbak Indah ngomong ke psikolog lain atau ngaca gitu? Kayak kamu kenapa saya sebenarnya? Ya, kebetulan waktu terjebak ini belum jadi psikolog ya. Oh, Oh, apa itu dasarnya kamu mau menjadi psikolog? Bisa jadi ya berobat jalan. berobat konsepnya, jalan. ya. Iya. Pernah malah menurut gue percaya kayaknya tiap orang tuh ada toxic story-nya masing-masing gak sih gitu dalam relationship gitu. Jadi ya pernah terjebak juga. Apa yang paling kamu ingat, aduh ini toxic banget gitu pas Gue menjalani gak boleh hubungan? punya temen cowok. Oh gitu, sampai segitunya? Gak boleh. Ih pernah juga. Gak boleh punya temen cowok. Nggak boleh punya teman temen cewek, cewek lu ya? nggak boleh bahkan ngobrol sama. Enggak, serius gak sih? Serius? Gue bahkan foto sebelahan aja nggak boleh. Jadi dulu kan kalau masih zamannya Facebook tuh. Kalau Facebook kan kita ngetek foto. Namanya kita kan kalau ada momen acara-acara Iya. kampus, kita kan foto. Terus kita mana sempet ngelihat kanan gue, kiri gue Iya, cewek iya. bukan kan brek gitu. Sis foto Iya. gitu. Terus temen gue ngetek lah tuh ke Facebook, itu gue bisa berantem 2 hari 3 hari perkara nih cowok siapa. Sampai temen cowok gue di DM sama dia. Kayak Lo mau ngapain lo? disampaikan ya. Lo ngapain lo deket-deketin cewek gue? Jadi kan gue malu ya di kampus. Iya sih. Ini laki lu nih nge-DM gue kayak gini sampai di titik itu. Jadi itu menurut gue kayak wah gila gitu. Gue gimana ntar kerja, gimana ntar gue Iya. menjalani kehidupan. Kan gak mungkin kita gak berinteraksi sama Iya. lawan jenis ya gitu di dunia ini gitu kan. Itu sih menurut gue paling parahnya, gue gak boleh punya temen cowok. Posesif banget dong ya? Kerap kali itu malah sesuatu hal yang mereka larang itu yang mereka lakukan sendiri gitu. Jadi gue nggak tahu, aku nggak tahu ya Kak Indah, apakah di mindset mereka sebenarnya karena mereka berpotensi untuk melakukan hal tersebut, jadi mereka ada ketakutan yang luar biasa di kepala, satu skenario sendiri yang akhirnya mereka terapkan, oke, supaya itu nggak kejadian, gue akan ya kasih dia batasan AIWO gitu. Atau sebenarnya itu tuh bisa jadi kayak kamuflase gitu loh, dengan kayak lo ngelarang-larang gue, bikin gue kan jadi berpikir nggak mungkin dong lo melakukan sesuatu yang lo larang ke gue. Jadi akhirnya bikin si pasangan ini nggak curiga kalau dia akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi bentuk controllingnya biasanya di situ. Ini ada di artikel tadi katanya sempat trauma dan trust issue nih KGJ nih. Kak Glojes. Gue tuh dulu satu kampus, Ya. jadi gue manggil dia tuh GJ. Gak apa-apa KGJ. kalau misalnya memanggil GJ juga Nggak itu apa-apa ya. oke. Senior gue jadinya, Bang. Iya, kita pernah satu kelas karena waktu teman-teman gue seangkatan skripsi, guanya ngambil semester 3, jadi sekelas sama dia. Kelas gitu. Seberapa parah KGJ dampak toksik ke mental health lo yang sekarang? Ngaruh banget, karena jatuhnya gue jadi orang yang pesimis, nggak pedenya. Jadi mungkin gue terlahir juga dari dulu bukan yang anak pede, optimis gitu. Oke. Tapi lu bayangin gue yang udah nggak sepede itu, nggak seoptimis itu, kena 6 tahun dengan siraman-siraman yang kayak Tambah jadi iya, tuh ya. verbal abuse itu yang ada beberapa waktu juga yang akhirnya mengarah ke physical juga gitu. Akhirnya membuat gue memandang diri gue tuh sangat-sangat rendah. Dan itu masih kesisa sampai detik ini. Suara di otak gue itu benar-benar kalau gue bikin satu kesalahan, orang lain tuh bahkan mungkin belum tentu kayak notice, iya nggak apa-apa sih J sebenarnya gitu. Cuman akhirnya gue tuh udah aduh bego banget lo ya gitu. Oh, udah Masa gini nge-punish aja lo? diri sendiri dulu. Jadi iya, sebelum orang lain ngomong ke gue lo salah ini J atau negur gue tuh gue udah negur diri gue berkali-kali gitu. Dan sampai detik ini gue tidak bisa meskipun bercanda misalnya. Misalnya nih lo bercanda terus gitu wah dak gitu. Gebrak meja itu gue bisa tiba-tiba air mata gue jatuh sendiri gitu. Padahal nggak takut nggak apa gitu, cuman mungkin recall aja. Padahal gue gitu. juga lagi ketawa-ketawa sama lo gitu. Tapi denger suara itu, badan gue langsung ngeproses. Mungkin gak langsung inget kejadian waktu itu, tapi badan gue Badannya ngerasa udah ngeproses. ya kayak lo tuh punya memar gitu. Iya. Yang gak sengaja kesenggol nih. Bukan maksud lo mau nyenggol karena biar lo sakit gitu. Oke. Gak sengaja kesenggol, nyes gitu langsung. Yang paling bahaya dari toxic relationship adalah yang tadinya jadi korban, bukan gak mungkin kemudian jadi pelaku. Ya. Itu paling bahaya, ya kan? Karena dia belajar bahwa oh gue ditoksikin nih gitu, dan kayaknya orang yang memperlakukan gue dengan toksik bahagia-bahagia aja hidupnya gitu. Kayaknya sehat-sehat aja. Kenapa gue nggak boleh melakukan hal yang sama di kemudian hari? Itu sih yang paling bahaya. Selain dari trust issue, trauma, itu pasti udah dampak berkepanjangan kadang ya gitu. Seru banget. Seru banget pembahasannya. Gak sabar pengen nanya-nanya ya kan tentang toxic relationship. Pasti pada penasaran juga kan? Jangan kemana-mana, tetap di Love.
tongkrongan tuh jangan so asik, kalau di hubungan jangan toksik. Tetap dilakukan loh. Aduh Marlo, kenapa ngebukanya begitu? Iya. Emang rapun, raja pantun, ratun berarti ya. Tapi tadi kita lagi ngebahas tentang toxic relationship dan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi nih. Nah, buat Mbak Indah nih, menurut data, padahal nggak ada, cuman itu data gitu. Toxic relationship itu lebih sering terjadi di sebuah hubungan pacaran. Tren di ranah personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya, di mana kekerasan psikis menempati urutan pertama sebesar 40%, disusul kekerasan seksual 29%, kekerasan fisik 19%, dan kekerasan ekonomi 12%. Kenapa ini banyak terjadi di hubungan pacaran sebelum menikah? Karena kan kalau pacaran itu kita juga belum terlalu matang secara emosional ya, satu. Kita juga belum terlalu matang dalam proses mengambil keputusan. Betul. Dan mungkin pengalamannya juga sebenarnya nggak banyak. Jadi kadang ya tadi gitu, Glojes juga bilang kan kayak di usia-usia remaja gitu kan kita punya pemikiran bahwa ini the rest of our life kayaknya kita bakalan bareng-bareng gitu. Lo bakal jadi suami gue, lo bakal jadi istri gue. Akhirnya kita tuh kayak punya, kita nggak punya daya untuk ngekat hubungan ini. Dan kita ngerasa, ini kalau gue tinggalin, gue bakal dapet yang lebih nyaman nggak di luar sana. Ini kalau gue cut, kira-kira bakal ada yang mau nerima gue apa adanya nggak? Nah proses-proses itu yang biasanya membuat toxic relationship ini lebih banyak di hubungan pacaran. Sementara bukan berarti di nikah nggak ada ya. Dalam hubungan pernikahan kan kita pola pikirnya, emosinya itu kita sudah lebih bijak, sudah lebih dewasa juga. Jadi mengambil keputusannya tuh udah nggak terlalu impulsif gitu loh. Betul. Menarik sekali insight dari seorang psikolog ya. Bener banget tapi. Kayak bener gitu ngomongnya. Lah emang Emangnya. kalau nggak bener ya nggak diundang ke sini dong lo. Kayak Nggak gue tuh jadi merasa psikolog. tertampar gitu loh Eits, dengan... itu physical abuse. Baik, Gladia selama 6 tahun. Apakah lu menyembunyikan dengan struggle semuanya sendiri atau ada orang-orang terdekat atau mungkin keluarga ada yang tahu gitu tentang ini? Yang udah pasti keluarga nggak tahu ya, pasti gue tutupin karena kan kalau misalnya sampai mereka tahu mungkin ada beberapa possibilities tuh yang antara putus sekarang nggak usah ketemu lagi gitu, sementara kan gue masih sayang ya gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu ada satu kejadian yang akhirnya mau nggak mau kebongkarlah itu. Jadi gue waktu itu pada saat itu lagi ke sekolah itu bawa handphonenya bokap gue. Oke. Udah gitu gue lagi jalan sama teman-teman gue dan pada saat itu karena prosesnya tuh sering banget putus nyambung. Jadi itu pas lagi masa kalau nggak salah lagi putus. Oke. Jadi yang ibaratnya dia udah main sendiri, gue udah sama temen gue sendiri, pergilah kita ke satu daerah di Kemang gitu. Tiba-tiba entah gimana mungkin ada tongkrongannya dia juga yang ngasih tahu kalau ada gue di situ. Oke. Gitu, which is kan itu tempat nongkrong Iya. gitu. Jadi dengan dia ada unsur-unsur posesif itu dan lain sebagainya, tiba-tiba muncullah dia. Dan itu sering banget kejadian. Jadi muncul, nah yang peristiwa ini berarti adalah akhirnya dia, pokoknya yang ada sempat tarik-tarik baju dan itu di pinggir jalan ya posisinya. Terus sampai akhirnya dia ambil handphone gue, dia banting ke bawah dan dia injak-injak. Sampai akhirnya itu hancur lah gitu. Bingung dong gue. Ini gimana ngomongnya. Akhirnya gue cuma mendem doang sendiri di kamar sampai akhirnya kakak gue yang notice. Kakak gue nanya, kenapa itu handphonenya papa yang lo pinjem? Iya tadi jatuh di jalan terus kelindes bus. Jadi gue tutupin dong. Tutupin. Sampai akhirnya dia congkel terus tuh karena dia nggak make sense nih gitu, terlalu adegan film banget kayaknya. Iya benar. Gitu, yang tiba-tiba dar gitu kan, nggak mungkin nih kenapa nih gitu. Akhirnya ketahuan lah, iya akhirnya gue juga ngaku gitu, karena kan mau nggak mau harus diganti kan itu buat kerjaan bokap gue lagi kan. Udah akhirnya datenglah, akhirnya urusannya udah antar orang tua dan orang tua gitu pada saat itu. Tapi apakah hubungan kami masih berlanjut? Tentu saja kan itu zaman masih SMP apa SMA gitu. Nah, berarti kan kamu sempat menutupi dong dari Ya, keluarga akhirnya kamu. kebuka, tapi kan Ya, walaupun akhirnya kebuka. Berarti kan kamu ada rasa takut untuk bercerita. Nah, Mbak Indah itu kenapa? Orang-orang di toxic relationship gak berani gitu buat cerita atau buat open story mereka tuh kenapa? Oke, yang pertama hal paling simpel adalah mereka nggak mau dijudge. Kedua, orang-orang yang biasanya terjebak dalam toxic relationship ini mereka punya ekspektasi bahwa someday pasangan saya tuh bisa berubah. Ekspektasi itu
yang membuat mereka bertahan di posisi itu. Tapi tadi aku setuju sih dengan yang perkataan Mbak Indah gitu yang kayak kita tuh sering banget berharap kalau ntar dia juga berubah. Tapi kadang-kadang tuh kita lupa kalau perubahan itu ada baik ada buruk. Karena kita bilang berubah berharap lebih baik, tapi kan bisa juga berubah tambah parah. Itu yang kita suka lupakan itu. Sama ada juga nih yang kayak tabiat ingin ngerubah. Kayaknya kalau bukan gue siapa lagi yang bisa rubah. Merasa Iya. bertanggung jawab. Makanya biasanya kalau udah kayak gitu karena gue udah pernah melaluinya gue bilang bukan tugas kamu sayang. Gitu. Oh gitu. Iya bukan tugas kamu gitu untuk rubah itu. Gua Karena banget perubahan semua datangnya dari dalam ya. Benar Ini ya. benar. Itu emang kalau perubahan datang dari dalam, kalau datang dari luar tamu. Oh, Ya, kita bener. tetap bahas tentang orang toksik itu bisa menyakiti orang lain, terlebih pasangan yang harus dicintai. Kenapa kita malah lebih gampang menyakiti orang kita cintai? Ego sih sebenarnya. Manusia tuh kan punya faktor ego yang selalu pengen dimenangin gitu ya. Bahwa oh nih gue yang paling benar, gue yang lebih harus didengar, gue yang lebih pintar. Menyakiti pasangan ini terjadi ketika kita merasa kita tuh berada posisinya harus lebih di atas dia gitu. Ego itu yang harusnya tadi. equal tapi dia nggak mau equal betul. itu. Itulah kenapa gaslighting gitu-gitu suka jadi kan. Suka Ya jadi, manipulatif ya. tadi juga kan. Benar. Itu gimana ya cara bikin dia sadar ya kalau dia tuh salah? Ya emang sebenarnya balik lagi ya, kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ya gitu. Pertama jelas kita kan harus komunikasiin, asertif gitu. Nah kadang banyak yang para pasangan terutama di toxic relationship nggak berani untuk melakukan itu adalah untuk being assertifnya ini lah. Untuk bilang gitu loh kayak kok aku merasa kamu A ya, kok aku merasa kamu B ya gitu. Itu mereka nggak berani hanya demi apa menghindari konflik. Antar kalau gue bilang berkonflik lagi, ntar kalau gue bilang debat lagi. Daripada berantem mending iyain aja gitu. Gue gitu. Nah gitu. Aku gitu sumpah. Karena emang energy draining banget Iya kan, kayak aduh perdebatan itu tuh capek kan. banget berdebat tuh kayak Karena ya ego udahlah tadi terserah. pengen jadi udahlah emang lo selalu bener intinya gue salah. Nah, Iya. akhirnya ujung-ujungnya kan udah serah deh gue ngikut gitu kan itu. Aduh, oke nih buat Kak Glow Jess, trigger apa yang akhirnya atau turning point apa yang bikin lu nyadar, oh ini udah terlalu toksik dan gua nggak bisa lanjutin sih. Sampai akhirnya berada di tahap pokoknya kayak mobil kan tadi tuh ada suara bantingan atau pukulan atau teriak bentakan gitu yang tiba-tiba itu bisa ke-trigger gue atau suami gue gitu nyetir agak kenceng padahal maksud dia ya emang lagi biasa Ngejar aja atau gitu. ngejar waktu Itu gue gitu bisa tiba-tiba ya anxious sendiri dan lain sebagainya itu cuman karena orang-orang terdekat gue udah tahu jadi gue akan ngomong gitu. Gue pernah trauma gitu kayak gue nggak bisa gitu. lebih Karena ke- apa? Karena pernah ada kejadian yang sebenarnya udah akumulatif juga. Jadi setiap kali kalau kita lagi dia seneng banget akan berdebat di jalan di waktu dia mau dropin gue pulang. Jadi gue kan rumah Pancoran nih dulu. Terus udah gitu patung Pancoran nih udah di sini. Dia udah tinggal belok Pasar Minggu gitu loh. Dia pasti akan terus lajuin muternya terus muter lagi sampai dia selesai. Jadi dari fase setelah gue look back lagi dari fase gue yang ketakutan gue nangis dari yang ini sampai akhirnya udah mulai dia yang kalau dia udah marah udah gue gini. Diem doang gue udah cuman lihat pojokan sampai dia udah tenang. Tapi tetep dalam gue tuh bener sakit gitu. Karena kan dia akan karena kayak dia ngelihat kok kayak nggak mempan apa-apa nih gitu. Dia akan melakukan hal yang lebih gitu. Entah itu lebih ngebut sampai di tahap dia pernah mau banting setir udah kena apa? Trotoar. Iya, jadi biasanya kalau di fase kayak gitu gue udah kayak udah pasrah Tuhan kalau emang ini udah waktunya gue dipanggil, gue minta ampun dulu deh gitu. Wah. Setidaknya sampai akhirnya yang bikin gue untuk udah deh kayaknya gue udah nggak bisa dan bener-bener langsung plek total mati rasa adalah karena sekasar-kasarnya dia nggak pernah nyebut satu kata ini yaitu lo atau abis lo malam ini gitu. Jadi itu pas di momen itu yang problemnya juga gara-gara foto Kak. Jadi gue tuh lagi jalan datang ke party teman gue yang lagi ulang tahun. Kan suka ada tuh foto-foto yang di-upload gitu. Adalah dia menemukan itu. Jadilah dia pertanyakan itu sepanjang jalan sampai akhirnya stick baseball itu udah keluar di belakang. Dan dia mengucapkan kata itu dan akhirnya oh oke, gitu. Otomatis badan gue langsung shutdown yang sejak saat itu gue memandang matanya dia udah nggak mau. Kayak udah sendiri gitu loh udah ini sampai akhirnya dia udah nemuin yang lain akhirnya. Waktu itu kita gue udah tahun pertama udah mulai sibuk-sibuk. Jadi gue sibukin diri gue di kampus. Itu pun dulu gue nggak bisa loh kalau kita punya kerja kelompok gitu. Dia akan telepon nih nanya, Siapa aja? "Iya, siapa aja di sana?" Kita jawab dong kan. Ya. Oh iya nih ada Marlo, ada Kak Indah, ada Claudia, ada semuanya nih. Gue disebutin satu-satu. Misalnya ada
siapa lagi cowok? Edo gitu. Siapa Edo? Gue gak pernah dengar, terus kamu ngomong kayak gini depan mereka. Ayo Do. Gitu. Do, sini Siapa aja terus deh, kamu Do. ngomong kayak gini depan mereka, kan gue kayak lah kan aku cuman jawab sayang gitu. Iya, Kan iya. kamu nanya aku jawab. Ya terus apa biar mereka denger terus jadi dia tuh udah punya ketakutan Udah sendiri. punya skenario sendiri ya Iya sebenarnya. gitu, udah punya skenario sendiri dan dia bisa tiba-tiba akan datang. Waduh. Untung Tarik gua nggak ngajak pernah sih. ngobrol. Ya, untung gue gak pernah mau sekelompok sama dia. Untung gak mau sekelompok sama dia. Obrolannya semakin memanas ya mengenai toxic relationship. Tapi ya Marlo ya, gue tuh masih punya satu narasumber lagi. Waduh. Supaya kita semakin mantap lah membahas hatam nih. Pelan-pelan Pak Hatam, Sopir. biar hatam mengenai toxic relationship. Penasaran kan? Tetap di Love Unlock. Pergi ke Tasik buat nyari hansip. Kita masih bahas toxic relationship. Masih di jago-jago ya. Unlock. Jago-jago banget nih hostnya Love Unlock. Ponakannya Bang Opi semua. Aduh ini spontan uhui banget sih aduh. Enggak. Hansip kenapa nyampe Tasik ya? Emang kenapa di Ciledug nggak ada? Gak ada. Jauh aja beli Nggak nyari. ada. Ngapain kamu kesini? Hansip. Gak ada. Tapi mantap. Mantap dong. Keren, Dan keren, sekarang kita udah sama Kak Faisal. Oke. Siapa sih Akeo tuh? Aduh penasaran kan? Kita langsung lihat aja video ini nih. Ya udah sih, ngapain hubungan lu masih dilanjut? 2 poin ini yang perlu kalian pertimbangin untuk nggak usah dilanjut hubungan kalian. Mulai perhitungan. Tapi ini bukan perhitungan soal uang ya. Tapi dia selalu mengungkit apa aja yang pernah dia lakukan untuk lo. Dan dia selalu mengungkit kesalahan-kesalahan yang pernah lo lakuin di setiap permasalahan yang ada. Tanpa dia sadar bahwa dia juga pernah salah. Yang kedua, nggak terbuka sama sekali. Ya kalau gini ceritanya gimana mau hubungan itu selalu fine-fine aja. Ya memang dalam beberapa hal perlu privacy. Tapi menurut gue tentang hubungan, itu nggak ada yang privacy. Justru malah perlu adanya komunikasi agar tidak ada yang tersembunyi di antara kalian. Apalagi menurut lo. Gitu, tepuk tangan dulu untuk Akeo ya. Beneran nyentil banget ya semua yang disampaikan ya. Iya loh, kayak bisa diem nggak bang? Diam lo. Diem. Maaf ya Bang, emang mulut dia begini kan. Nggak kayak itu konten buat semua orang, tapi kok kayak nyerang gue doang gitu loh soalnya. Oh gitu, karena kan tadi lo bilang Iya. pernah toxic juga kan. Oh benar. Pernah mengalami jadi kayak. Makanya lo kesentil. Gue pernah nih dulu. Emang Akeo itu kontennya kebanyakan tentang toxic relationship. Ya, jadi sebenarnya kontennya itu membahas tentang relationship karena ya itu ada pernah di momen gue sebagai korbannya, pernah juga dan ya cowok gitu ya, pernah jadi pelakunya juga gitu. Makanya buat konten itu tuh banyak permintaan teman-teman followers cewek yang, "Bang, gue lagi ada di fase ini sama cowok," gitu. Buatlah konten itu. Berarti lo pernah jadi korban toksik dan pelaku toksik. Dulu pas waktu zaman-zamannya SMP SMA lah gitu. Korban toksik yang paling teringat di memori lo apa? Jadi yang keempat. Oh, Allahu Akbar. Gimana bang? bahkan 2-3-nya di skip ya teman-teman ya. Iya yang keempat. Jadi yang keempat. Jadi keempat. Ini lucu deh Ini ekspresi lagi kita tadi mau ditangkap. bikin tim futsal. Tinggal kiper berarti ya? Sebelasan. Jadi yang keempat. Jadi lo selingkuhan yang ke nomor 4. Dan itu baru tahu ketika udah berjalan beberapa minggu gitu. Oh ternyata lu punya pacar. Dan saat itu pas dia ulang tahun, dia kan mau minta pacar-pacarnya itu untuk ketemu di momen ulang tahunnya dia. Tapi di jadwal. Sorenya sama dia, maghribnya sama dia, malamnya sama gue yang terakhir. Gila, time managementnya bagus sekali ya saudara-saudara. Itu kalau ibarat kue gimana? 4 orang happy birthday to you gitu ya? 4 kue gitu ya? You-nya itu, Gitu ya? you-nya terakhir. Wah, Nah, banget lagi. Itu. keren banget. Hebat ya Itu zaman ceweknya. kuliah. Kuliah. Terus kalau lo pelaku toksiknya? Nah, pelaku toksiknya gue terlalu yang cemburuan banget dulu. Jadi ya itu tadi mungkin pernah beberapa orang yang kayak lu nggak boleh deket sama ini. Nah, gue pernah gitu. Lu nggak boleh foto sama cowok lain atau gimana. Dan itu sebenarnya ketika
melakukan hal itu gue sadar. Maksudnya lu berlebihan cemburunya. Padahal harusnya ngebebasin dia berteman, dia punya bakat atau explore apa dari pengalaman orang kan nggak tahu gitu kan. Nah itu yang gue sadar, oh ini kayaknya toxic gitu. Wait, sebelum kita lanjutin nih Bang, kita mendingan langsung aja baca artikel dan lihat video ini dulu. Yes, ini dah. 40% sampai 70% perempuan akan kembali ke toxic relationship dan tetap bertahan. Kok bisa? Kadang-kadang hubungan toksik ini dilemanya untuk orang-orang yang kayak gue ngelepas gue sakit, gue tetap gue sakit. Iya, gitu. gue mempertahankan gue sakit. Gue mempertahankan gue sakit, gue lepas gue sakit. Jadi dia kayak no choice gitu untuk milihnya. Mungkin dia pernah ngelepas, tapi dia ngerasa sakit banget. Akhirnya dia mau coba ya udah gue bertahan kayak gitu. Sedih banget Kak, Jessica. Gak bisa gue lihat kayak gitu. Itu Terus, ibaratnya pegang terus, cari bahu. Gak bisa kayak gitu. itu ibaratnya berdiri di atas duri. Bertahan sakit, lepas juga udah ketusuk. Kak Indah, aku mau nanya. Aku memiliki sebuah pemikiran bahwa toksik itu nggak bisa satu orang doang, apakah benar? Jadi kayak dalam satu hubungan itu lu nggak bisa dibilang A aja yang toksik, cowok gue doang toksik atau cewek gue doang gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya yang toksik, karena yang satu melakukan, yang satu memperbolehkan. Ya, betul. Itu benar apa enggak? Ya, setuju gue. Karena gini, gue pernah baca satu teori yang mengatakan toxic relationship itu bukan berarti toxic people. Kenapa? Karena kalau kita ngomongnya konteksnya relasi itu kan nggak cuma kita sendiri. Setidaknya melibatkan minimal 2 orang kan, antara kita sama pasangan atau kita sama teman, kita sama keluarga. Itu juga bisa jadi toxic. Jadi ya toxic relationship itu kalaupun misalnya satu pelakunya, ya yang menjadi korbannya kan membiarkan kondisi toksik itu terjadi dan dia nggak mau keluar dari lingkaran itu. Gitu. Betul. Dan itu kadang nggak bisa. Sifat itu juga kebawa tau, bener. Sifatnya. Sifatnya kebawa, misalnya dia kasar. At some point gue bukan orang yang kasar juga. Tiba-tiba tapi ya. Karena defense mechanism gue terlalu keseringan gitu, akhirnya gue jadi kasar juga. Ya. Ini untuk pertanyaan kalian untuk bertiga, Glow, Jess, Indah, dan Aku. Kenapa orang-orang yang pernah toxic di dalam toxic relationship, endingnya balik lagi, udah tahu toxic padahal, tapi balik lagi. Mau bilang rumah juga bukan. Iya kan? Kenapa itu? Boleh dijawab mungkin satu-satu dari Akeo dulu. Pendatang baru. Pendatang baru. Jadi Silakan. cerita juga temen gue juga pernah kayak gitu. Ini dua-duanya teman. Si cewek dan cowoknya ini tuh sebenarnya udah toksik banget, dalam arti toksiknya itu udah ke physical. Udah kasar, udah dijambak-jambak lah. Tapi si cewek ini karena nggak mau dibilang kalau gue putus emang guenya terlalu bego dulunya. Kalau mau bertahan juga ya nantinya juga pasti diomongin gitu kan. Akhirnya balik lagi aja deh. Ya itu tadi, memang sebenarnya berharap semoga di hubungan gue ini bisa ada perubahan dari guenya atau dari dianya. Tapi ada satu alasan, bertahan itu karena sayang hubungannya udah terlalu lama. Itu sayang banget, gue udah 5 tahun gitu kan. Ya, masa gue harus mulai lagi? Gitu, karena percaya dengan orang baru aja sulit. Susah, ya. Gitu. Lebih bagus kayak gue insya Allah percaya atau yakin banget gitu kan. Cowok atau cewek gue ini berubah. Padahal ya belum tentu berubah. Karena kita tidak bisa memaksakan orang itu berubah kalau dirinya sendiri nggak mau berubah. Gitu. Oh iya. Jadi balik lagi. Syukur. Kalau Mbak Indah gimana Mbak? Oke, jadi begini, nggak usah, gue nggak Nggak usah. usah. Gitu, nggak usah ya. Saya aja ya. Anda aja ya Pak ya, oke. Jadi tuh gini, di dalam relasi itu ada 2 hal yang sebenarnya bikin kita mau bertahan atau enggak. Pertama, rasa aman dan nyaman. Nah, orang-orang yang udah kena toxic relationship terus akhirnya balik lagi, itu karena mereka merasa masih ngerasa aman dan nyaman. Gitu. Walaupun secara logik kita yang di luar gitu ya, kita bisa lihat ini udah nggak aman, ini udah nggak nyaman. Tapi bagi mereka yang menjalani, oh ini masih safe place-nya gue nih, masih zona nyamannya gue nih. Kayak kalau gue suka bilangnya tuh gini, kita kan baru bisa lihat bentuk gunung kalau kita lihat dari jauh ya. Kalau kita udah deket sama gunungnya kan nggak kelihatan. Nah, udah kelihatannya tanah, pohon gitu kan, jurang. Jadi ya kadang yang bisa ngelihat hubungan kita toksik apa enggak tuh ya orang lain di luar itu. Terus tadi tuh di video sebelumnya kan juga dibilang katanya gue jalanin sakit, gue tinggalin juga sakit. Ya udah sama aja. Nah itu yang sebenarnya tuh kadang memanipulasi pikiran kita sendiri. Kita pikir dengan ninggalin dia itu kita ngerasa sakit. Iya lo ngerasa sakit. Tapi taruhannya adalah lo mau ngerasain sakit seumur hidup sama dia atau lo ngerasain sakit bentar tapi abis itu lo bisa kejar happy lo. Itu yang orang lupa.
Super sekali. Semakin super. Iya nih. Bener banget. Dari KGJ. Ya. Apa tadi? Jawab. Oh ya. Jawab. Ya itu tadi sempat gue sampein juga kan yang kalau gue karena yang satu sayang, dua tadi udah itu bertahan lama. checklist banget tuh karena dulu gue pernah keucap gitu. Aduh, masa gue harus ngulang lagi sama orang gitu. Ngulang lagi yang udah bertahun, ngulang lagi PDKT-nya. Terus takut dengan possibilities sakitnya. Nah, kalau gue waktu itu takut dengan possibilities nih kalau sampai gue berani gue dobrak, gue keluar beneran ibaratnya dari relationship ini. Kalau sampai tahu beneran gimana sehancur apa ya keluarga gue. Gitu. Jadi gue per ininya adalah taruhannya antara gue bikin gue jadi beban pikiran orang tua gue atau gue akan sakit seumur hidup. Nah, gue milih gue pada saat itu karena gue sudah punya mindset yang aduh gue lagi yang milih buat pacaran sama dia gitu. Gue lagi yang milih orangnya dan gitu. dan gue lagi yang maksudnya membuat pacaran ini terus berlanjut gitu. Jadi akhirnya gue dengan dasar waktu itu gue mikirnya dengan dasar ya gue tanggung jawab lah apa yang gue pilih gitu. Pada saat itu tapi ternyata ya itu salah juga. Terus gimana cara kita keluar dari toxic relationship? Apa berani? Maksud oke kalau berani doang, tapi perlu nggak kayak tenaga ahli lainnya gitu? Gue sangat berharap banget pada zaman itu sudah banyak yang kayak sekarang ya, udah mental health awareness, bagaimana kita ternyata kalau ke professionals, ke psikolog, ke psikiater itu normal gitu. Karena dulu dunia itu jauh banget, paling kita apa sih kalau di sekolah dulu nafza atau apa yang Guru lebih BK. ke untuk narkoba, narkotika, psikotropika yang gitu-gitu atau kesehatan seksual atau apa segala macam kan. Cuman kalau yang masalah mental health tuh hampir jarang gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman gue juga dan termasuk gue punya pengalaman buruk bahkan sama guru BP. Iya. Yang padahal itu introduction kita pertama dengan yang namanya dunia psikologi gitu. Jadi pada akhirnya kalau sekarang gue berharap banget pada saat itu satu at least teman-teman gue pada stay setoksik apapun dan secapek apapun mereka denger omongan gue karena kadang itu juga yang nahan gue untuk akhirnya balikan sama dia atau gimana atau gue lagi ngadepin apa gue nggak berani cerita karena gue takut mereka udah capek banget dengernya. Jadi kalau gue berharap itu sih berharap banget ada zaman yang sekarang itu sudah ada. Jadi buat temen-temen tuh sekarang udah banyak lah yang mau membantu. Ada profesional, teman-teman deketmu juga mungkin dari obrolan juga udah mulai melek tentang mental health gitu dan seberapa bahayanya ini sebenarnya gitu. Yang tadi Kakak Indah bilang itu bisa lifetime tuh kalau lo bener-bener stuck dan bayangkan betapa banyaknya kesempatan yang kita lewatkan gitu. Selama toxic relationship itu dengan orang ini masih terus berlanjut. Kalau kita nggak berani ngambil satu step untuk keluar lingkaran itu. Capek ya? Main game yuk. Butuh kayak refresh. Iya butuh kayak refreshing nih gue jadi kayak oke tapi itu insight yang cukup menarik untuk kita yang belum begitu mengerti. Akhirnya ada yang kita pelajari. Betul. Ada isinya juga nih Love Unlock. Iya biasa soalnya cuma di Audi nyanyi. Itu highlight dari episodenya ya. Oke, di segmen berikutnya kita akan main setuju nggak setuju dengan para narasumber kita, yaitu Glojes Akeo dan Mbak Dinda tetap di Love. Sudah lelah untuk pantun, kembali lagi di Love Unlock. Dan masih bareng Kak Glojes, Kak Akeo dan juga Kak Indah. Kita harus nge-refresh otak kita Asli guys. bang, draining Iya kan? parah. Bener kan? Nah mau nggak main juga-juk? Apa itu? Setuju nggak setuju? Setuju, Juga. Rasa tadi dia yang nyanyi, kan pindah ya? Pindah, emang gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya, nggak pernah kayak gitu konsepnya. Lu mulai nyanyi, jadi gue pengen ikutan. Sorry tadi mungkin gue verbal abuse. Iya. Maaf. Gak apa-apa. Sorry ya. Jadi Marlo akan baca statement. Dan Nah, dia. kalian harus mengangkat papan checklist atau silang, artinya setuju atau tidak setuju. Iya, pada yang ketiga biar barengan. Iya.
Oke, kita coba ya. Yang pertama. Tuh kan. Setuju nggak setuju? Oh dibaca. Dengan waktu PDKT yang lama nih ya, bisa meyakinkan kita tentang karakter seseorang. Jawab deh. 1, 2, 3. Kenapa enggak? Dari KGJ dulu yang setuju. Oke, kalau gue setelah gue menelaah dari relationship gue sendiri, nah gue nggak tahu ya, apakah emang karena karakter gue termasuk orang yang peka, Oke. gitu. Jadi misalnya lo diem aja, tapi kurang lebih ketika gue nanya, ya nggak 100% tapi biasanya 80% itu benar apa yang sedang dirasakan sama orang tersebut. Jadi atau dia mengambil tindakan atau karena gue analytical person. Oh, make sense mungkin. Gitu. Tapi mungkin itu juga jadi lebih karena gue anak bungsu di rumah, gue nggak tahu ini ngaruh apa enggak Kak. Cuman karena gue jadi terbiasa kecil merhatiin semua orang, karakter satu keluarga, karakter abang-abang gue, orang tua gue. Kemudian ketika sekolah gue perhatiin karakter teman-teman gue. Ini aja nih gue kecolongan itu waktu itu. Karena apa? Karena PDKT-nya gue juga sebentar. Oh. Gitu. Mungkin kalau misalnya gue waktu itu dapat kesempatan PDKT yang lebih lama, mungkin gue ada, wah ini kayaknya ada tabiat-tabiat. Ada potensinya Iya, Ada potensi. potensi. Misalnya gue jadi mempelajari dulu, dia dulu pacaran sama si ini gimana sih gitu-gitu. Nah itu tuh gue nge-skip all that process gitu. Jadi akhirnya langsung yang dar. Kena deh Kena deh zong. lo. Tirai nomor 3. Tapi gue udah baik-baik aja sama dia ya. Udah baik-baik aja. Udah ada closure. Udah ada closure karena dia udah minta maaf. Oke, dari Akeo, coba Akeo. Kalau misalkan apa ya? Jadi gini, pernah kayak PDKT lama, terus pacaran, terus kan udah saling kenal sebenarnya. Tapi akhirnya nggak klop juga akhirnya. Zong juga. Ada sesuatu yang baru terkuak setelah Iya. ada Setelah relationship tersebut. terjadi itu baru sadar ternyata kalau misalkan gue bertahan sama dia nggak pas nih. Dan itu gue alami, ya gue gagal nikah. Wah. Berarti PDKT lama itu nggak menjamin ya. Yes, betul. Oke, kalau dari Mbak Indah terakhir. Iya sih, karena gini, ketika kita PDKT sama ketika pacaran itu kan momen yang beda ya gitu. Gini, banyak orang ketika sudah masuk ke dalam proses pacaran dia ngerasa bahwa oh gue udah berhasil mendapatkan apa yang gue mau. Kayak kita deh, kita mau beli handphone bagus favorit kita. Itu kan bakal gila-gilaan banget ya ngejarnya gitu. Kayaknya oh gue bakal ikut ini, ikut itu, bakal ikut apa namanya pre-ordernya bahkan gitu ya. Tapi begitu kita udah punya handphonenya, oh ya udah gitu. Mungkin di awal-awal bakal kita jaga jangan sampai lecet, jangan sampai jatuh. Lama-lama kan ya udah mau jatuh gedubrak, oh ya udah gitu kan. Nah sama kayak pacaran gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa kita jamin juga PDKT yang lama membuat 100% kita paham karakter dia gitu. Buat kamu yang lagi PDKT aku, Hati-hati, tolong teman-teman. dengerin ini. Jangan lama-lama ngegantungin aku, emang aku jemuran. Setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju? Pertanyaan selanjutnya. Capek banget gue. Aduh, sama gue juga. Toxic relationship membuat korban jadi pembohong hati. Wow. Ya. Maafin aku papa mama ya. 1, 2, 3. Setuju semuanya. Tidak butuh penjelasan, memang itu karena kita jago bohong aja jadinya. Ketakutan, bohong. Emang kebohongan apa kalau boleh tahu? Wah, Jadi sih. oh kayak tadi handphone tadi kelindes bus. Ya, Iya. itu tadi. Bohong. itu baru harmless, belum yang harmful. Dan itu jadi nular ke semuanya loh. Jadi kan sekali udah bohong, mungkin dulu bukan suka bohong gitu, bukan sifat kita gitu. Tapi karena udah kebiasaan itu akhirnya jadi terbiasa tuh. Jadi bohong-bohong tuh jadi enteng gitu, especially kalau orang tua. Ya maaf ya Pak Ama ya. Mereka udah tahu jadi udah kenyang banget, gue bandel banget dulu SMP parah. Parah ya, Parah. SMP udah begitu. Parah. Tapi gue juga pernah mengalami itu bang. Apa? Jadi kebiasaan bohong yang sampai lama-lama kita tuh menormalisasikan kebohongan itu. Dan gue sampai di satu titik di mana ada yang namanya white lies. Gue nggak bohong, tapi nggak jujur juga. Jadi main aman gitu loh. Dan gue tuh menurut gue tuh normal. Sampai saking takutnya kali ya, kayak ada siapa aja. Ini, misalnya ada cewek yang dia nggak suka, udah gue skip. Kalau dia nggak nanya, gue nggak ngomong. Jadi gue nggak bohong, tapi gue nggak jujur. Lo kan nggak nanya ada si ini. Iya. Iya. Gue sih sebut aja, oh tadi mungkin dia ke toilet kali ya. Gue nggak. Itu namanya pembenaran ya berarti. Iya ya, lo kak, ya. iya banget. Bukan kebenaran. Paham. Setuju ya kita ya? Setuju. Aku emang karena nggak pernah bohong aja, jadi aku Percaya. Percaya banget. Aku anaknya jujur banget.
Percaya banget tuh gitu. Terus semuanya gue setuju sama lu. Setuju. Setuju kalau lu diem. Selanjutnya, setuju gak setuju? Toxic relationship mengambil rasa kepercayaan diri kita. 1, 2, 3. Wah, triple setuju lagi. Nih gue taruh di jidat gue. Sabar. Sampai sekarang bro. Oh gitu? Jadi kayak insecure gitu ya Kak ya? Betul. Dia udah harus jawab lu. Bener, enggak, Betul. ya bener. Saya dari sisi psikolog ya. Oh iya. Kadang-kadang itu Enggak nih, gue ada. kayaknya jadi psikolog gak begitu. Oh nggak gini ya, nggak gini Gak ya. gitu loh, Gak usah gak gitu begini loh. banget. Ini megang apa ya kalau nggak? Kalau saya jadi psikolog, kayak abang None gue ya. Juga loh. Abnon nih. Enggak. Enggak, Mbak Indah, Yes. bener gak sih kalau kenapa kita ngerasa kayak gitu? Karena ada sedikit identity yang kita cari, yang kita taruh sebenarnya di orang lain itu. Jadi kayak gua tuh ada identity gua yang di elu sebenarnya kayak gitu. Iya benar bisa. Dan kayak itu gitu. salah apa bener kalau kita naruh identity di orang lain? Ya salah lah, Nggak boleh? nggak boleh lah. Cara biar enggaknya gimana? Sebenarnya gini ya, sebenarnya toxic relationship itu kan bikin kita kehilangan tadi identity kita itu loh gitu, karena terlalu banyak manipulasi yang diberikan oleh pasangan sehingga bikin kita jadi lama-lama kayak oh jangan-jangan bener kali ya gue se-unworthy itu gitu, jangan bener kali ya gue setidak berharga itu, akhirnya kan bikin lama-lama kepercayaan diri kita jadi drain, jadi abis gitu. Nah terus kemudian kita jadinya ngerasa oh orang lain tuh kayak lebih pantas buat lo, orang lain lebih keren daripada gua gitu. Makanya kenapa dalam toxic relationship kita tuh juga harus punya standar terhadap diri kita sendiri sih. Kita harus mengakui bahwa memang ini tuh toxic relationship. Banyak orang yang susah keluar dari toxic relationship karena mereka deny bahwa ini toxic relationship. Gitu. Jadi kita harus akui dulu, jangan sampai kayak kita kehilangan identitas kita sendiri. Artinya kan itu udah terlalu jauh ya, si toxic relationship-nya sampai kita nggak tahu diri kita tuh kayak gimana karena terlalu banyak dimanipulasi. Justru hubungan yang nggak ada konflik sedikit pun juga toxic. Oh gitu? Acuh, karena acuh. Lu kan. Sekarang gue yang rawat jalan. Gue boleh ya Mas ya? Boleh. Nah, nih gue yang rawat jalan. Aku jujur, bentukan aku begini. Betul. Bentukan aku ribet, rempong. Aslinya aku kalau menjalin hubungan aku tuh gak mau ribet. Kayak kalau Manut-manut aja. iya manut-manut aja. Ini misalnya dia bohong aja aku kayak Percaya. iya. Padahal aku tahu dia bohong. Padahal aku tahu dia ngeles gitu. Atau misalnya kayak dia melakukan kesalahan akan aku kayak selama aku bisa melupakan, aku akan lupakan. Aku tuh prinsipnya yang penting dia pulangnya ke aku. Tapi emang bener gue kayak gitu. Gue nyes banget ya dengernya. Emang kayak gitu. Karena satu hal juga yang bikin gue takut nikah tuh ada omongan dari orang-orang. Kenapa juga gue mikirin omongan orang-orang Nggak ya? apa-apa. Ya cuma maksudnya ada satu mindset yang dimana katanya kalau misalnya suami lo udah keluar pagar rumah berapa meter itu udah bukan suami lo lagi. Sebenarnya prinsip itu sih gue setuju ya gitu. Maksudnya gue juga tipikal yang punya prinsip kayak gitu ya udah laki gue keluar dari rumah ya udah itu gue serahkan sama Tuhan lah gitu ibaratnya. Karena emang itu udah di luar kontrol gue. Tapi ketika dia melakukan kesalahan terus kita terima, ketika dia bohong kita maafin tanpa ada diskusi atau komunikasi lebih lanjut. Oke mungkin di kitanya kita belajar sabar, kita belajar ikhlas, tapi dia nggak belajar. Dia nggak belajar dan hubungan ini jadinya tidak akan berkembang. Dan terulang. Iya, lama-lama lu capek sendiri ntar. Setuju. Oh gitu. Ada yang setuju. Oh gitu. Lama-lama pasti aku akan capek sendiri. Pasti. Padahal aku tuh panutan aku kayak aku pengen menjadi wanita yang sabarnya seluas samudra. Masya Allah. Amin. Setuju ya Sis ya? Tapi pasti aku akan Ngomong dulu sama merasa Empang di Bogor, baru Samudra. Itu yang masih gedean Empang Bogor, Bang. apakah itu toksik? Aku toksik gak sih? Banget. Toksik gak sih? Banget. Dengan aku tidak mau mencari masalah itu toksik gak sih? Nggak, maksudnya kalau nggak mencari masalah justru bagus. Tapi Bagus. ketika ada masalah terus diadem-ademin gitu, hanya untuk nutupin, nah itu yang toksik Itu, gitu. tuh. Kayak tadi kan lo padahal udah tahu bohong. Iya, udah tahu Kayak, ngerjain gitu. Iya. Karena konflik di dalam relasi itu bikin kita belajar, bikin kita berkembang gitu loh. Dari konflik lah kita tahu, oh ternyata cara penyelesaian masalah yang kayak gini nggak cocok, berarti kita coba cara lain. Oh gitu. Oh yang kalau gini tuh laki gue nggak suka, berarti kita coba yang lain gitu. Tapi aku takut dia marah dan meninggalkan aku. Nah ini toxic, udah. Toksik kan, emang. Kesini ujungnya. Terus tambahan, Kak, tambahan nih. Tambahan. Kalau misalkan kakak nih ngerasa dimaafin terus gitu kan, udahlah. Si cowok ini justru malah cewek gue nih bego, gue bisa gue manfaatin deh. Itu juga ada Dari yang sudut gitu pandang. Kak. Dari Lu sudut gak pernah tahu kan? Gak pernah tahu nih. Lu masuk grupnya dia?
Lah gue seger sama laki lu. Dia kayak WKWK ketipu lagi nih cewek. Nah gitu. Ih, nggak Tahu ada juga kayak peduli nggak sih sebenarnya ini Nah, cewek ke gue sayang banget nggak sih? Nah, Itu juga terus bisa. kan aku masih bodoh. Aku 8 Tidak, tahun loh. jangan bilang kamu 8 bodoh. tahun. Tapi udah enggak sekarang. Cuma maksudnya aku masih Jadi gimana? Bohong ya. Oh, udah enggak. 20 detik lalu menggebu-gebu banget. Iya, gue tuh. Tapi dulu. terus ngapain kita bahas? Iya. Kalau udah kelar. Oh, buat Pembelajaran. Tapi aku nggak pernah belajar. Aku deket dengan orang baru lagi. Aku begitu Gitu lagi. Ya berarti mungkin sekarang karena udah dapet insight Insight, dari Kak iya. Inda, dari Kak Akeo gitu. Lebih Gitu diperkenalkan. bisa. Atau mungkin pelihara kucing deh. Jadi hidupnya sama kucing, ngomongnya gitu. Jadi cintanya tersalurkan. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton Love Unlock episode Toxic Relationship. Semoga ada yang bisa dipetik. Mangga dari sini ada yang bisa dipetik Iya. dari Mangga. 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 Mangga sok kalau mau petik iya, kalau enggak ya udahlah ya. Buat kalian yang masih di toxic relationship, bertanya dulu kepada circle kalian ya. Karena gunung baru terlihat ketika dari jauh. Iya benar. Dari dekat tanah. Ih. Ingat, masih tetap di love, unlock.